Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Huspa, NIM 2115032. Saya berada di kelas BKPI 3B, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pada video saya kali ini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eli Rahmawati MPD. Baik, pada video saya kali ini yaitu mengenai konseling individual dengan metode Mauzah Hasanah. Baik, pada hari ini saya akan menkonseling teman saya sendiri dengan nama atau yang inisialnya KA, umurnya 19 tahun, statusnya itu salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Bangka Belitung. Nah, saya mengkonselingnya menggunakan metode Mauzah Hasanah. Baik, langsung masuk kepada permasalahan yang ingin dibahas. Nah, kamu ada waktu nggak mau dengerin cerita aku nggak? Boleh, mau cerita apa? Kayak dari raut wajah kamu menunjukkan seperti kurang baik, ada masalah. Kalau ada masalah ya cerita aja. Jadi kayak gini, aku kan punya pacar nih. Kamu juga tahu sendiri kan, aku juga punya pacar. Nah, akhir-akhir ini aku sama pacar aku itu lagi ada masalah, cuman kita tuh lebih kayak ya udahlah gitu masalahnya. Masalah ini nyangkut hubungan aku mau berlanjut atau enggak. Ibaratnya itu tuh bingung kita itu mau kayak gimana. Aku sama dia itu kan harus punya pilihan mau lanjut atau putus. Kalau misalnya lanjut pun itu konsekuensinya kita itu beda agama masalahnya. Kalau misalnya putus ya susah, aku juga nggak mau putus sama dia juga nggak mau. Lalu mengenai hubungan kalian, hubungan kamu sama dia, apakah orang tua kalian berdua tahu? Tahu sih tahu, soalnya kan dia juga pernah main ke rumah aku, terus aku juga pernah main ke rumah dia, ketemu sama orang tuanya gitu. Orang tuanya baik banget sama aku. Terus mereka kayak sering bilang, kapan main kesini lagi kayak gitu. Terus mama aku juga senang sama dia. Lalu apa tanggapan orang tua mereka atau orang tua kamu terhadap hubungan kalian yang beda agama gitu? Kan kalau misalnya aku pergi ke rumah dia itu kan kadang pakai kerudung, kadang enggak kan. Terus orang tuanya itu tuh pas aku pertama kali datang itu kan nggak pakai kerudung, kedua kalinya datang itu pakai kerudung. Jadi kayak aku lihat dari raut wajah mereka itu agak kaget gitu. Dikiranya aku tuh beneran non Islam, rupanya Islam kan. Terus itu kejadiannya udah 1 tahun yang lalu. Kita juga pacaran udah 2 tahun kan. Nah, kemarin itu kita ketemu, terus dia bilang kayak ini mau gimana, katanya mau lanjut atau enggak, soalnya orang tua aku tuh udah nanyain kamu mau pindah atau enggak agamanya gitu. Terus orang tua aku, ya aku kan ketemu terus cerita gitu sama ibu aku. Terus ibu aku bilang, kakak nggak usah aneh-aneh, katanya nggak usah mau pindah-pindah. Kalau misalnya pindah, kamu keluar dari kakak, masa dibilang kayak gitu. Jadi lebih kayak gimana mau ngelanjutin juga susah gitu. Ya, aku paham masalah kamu seperti apa. Lalu menurut kamu bagaimana? Kalau menurut aku sih kayaknya bakal putus kayaknya, tapi harusnya itu harus putus. Soalnya aku juga nggak mau dong ngejalanin hubungan kayak gini. Makin lama nanti makin nggak jelas gitu. Udah lama-lama sama dia, tahu-taunya putus, tahu-taunya dia nikah sama yang lain, kan bisa aku nanti kayak gimana gitu. Belum lagi kalau dia yang pindah gitu, pindah agama ke aku, orang tuanya ngelarang gitu karena dia anak bungsu kan. Nah, selanjutnya Pasti bakal ada konflik. Maksud aku tuh kayak konfliknya itu tuh bukan hanya kami berdua, keluarga kami juga bakal konflik nantinya. ya, lalu tanggapan pasangan kamu atau pacar kamu mengenai keinginan kamu yang ingin putus itu seperti apa?
kemarin itu kan aku udah bilang kayak kataku, gimana kalau misalnya kita tuh putus aja gitu. Terus dia bilang dia nggak mau putus, dia tetap kekeh katanya, nggak usah putus katanya, biarin aja dulu, jalanin aja dulu, soal agama itu nanti aja katanya. Tapi aku tuh kepikiran, kan kita sebagai cewek itu kan kepikiran gitu. Terus apa yang kamu harapin dari hubungan seperti itu? Awalnya kita cuman iseng-iseng doang gitu. Kata orang kan pacaran beda agama itu tuh enak, seru kata orang. Akhirnya kan ketemu sama dia, terus sering jalan, sering pergi makan bareng, kok makin nyaman. Terus dia ngungkapin perasaannya, terus aku terima. Sampai sekarang itu nggak tahu tujuan kamu pacaran itu buat senang-senang doang atau kayak gimana. Untuk resikonya sendiri kamu udah tahu resikonya jika kamu putus seperti apa, jika kamu lanjut dengan hubungan yang kayak gitu seperti apa? Kalau misalnya putus, kita berdua kan sesama cewek nih ya, pasti paham lah kalau misalnya kita putus sama seseorang tanpa ada alasan, tanpa ada masalah, orang ketiga atau selingkuh kayak gitu kan, pasti sakitnya itu luar biasa loh. Putusnya itu tuh karena beda agama gitu, udah beda keyakinan, putusnya itu tuh sakitnya itu luar biasa pasti. Karena kemarin pernah kan berantem sama dia, terus gimana coba cewek nggak dulu misalnya, kalau misalnya berantem terus disamperin, terus dibujuk-bujuk terus biar nggak berantem gitu. Kalau misalnya lanjut, ya dia mau pindah, dia mau, cuman orang tuanya itu yang nggak ngasih gitu, nggak ngasih pindah. Dia cerita katanya, kalau misalnya aku mau sama kamu, aku mau banget sama kamu katanya, terserah lah kata dia agamanya itu kayak gimana gitu. Terus aku mikir, dia kok ngomong kayak gitu mudah banget gitu, mudah banget mau pindahnya, hanya karena aku takut sama orang yang kayak gitu. Lalu setelah kamu gimana ya, kalau aku sendiri aku narik permasalahan kamu itu kayak kamu punya pasangan, terus punya keyakinan yang berbeda pada saat pacaran tersebut, lalu memiliki tanggapan dari orang tua masing-masing. Jadi keputusan kamu, menurut kamu alangkah baiknya itu seperti apa? Alangkah baiknya itu tuh aku sama dia putus aja, maksudku udah sampai sini aja gitu, sakitnya ya udah sakit sekarang aja gitu maksudnya. Nah, aku sebagai teman kamu yang mendengar cerita kamu, yang mengikuti jalan percintaan kamu dari awal hingga sekarang, tahu lika-liku percintaan kamu sama dia seperti apa. Nah, aku hanya ngasih saran sedikit karena ya nggak ada jalan lain ya, pasti kalau nggak putus ya lanjut. Nah, kalau lanjut itu resikonya ya lumayan besar buat kamu. Yang pertama ya, kamu harus membimbing dia, meyakini mengenai agama Islam, tapi juga kamu memperjelas ke dia bahwasanya pindah agama itu bukan semata-mata karena cinta, tapi karena dia meyakini akan hal agama Islam itu sendiri. Lalu untuk orang tuanya, kamu bisa membimbing dia untuk memberitahu orang tuanya, atau dia sendiri bisa memberitahu orang tuanya bahwasanya dia pindah agama itu bukan berarti dia tidak menganggap orang tuanya itu sebagai orang tua kandungnya lagi. Akan tetapi untuk dia pindah agama itu merupakan hak dia ingin memilih agama tersebut karena dia yakin bahwasanya agama tersebut bisa membimbing dia menjadi lebih baik. Lalu untuk kamu sendiri, aku ngasih saran untuk kamu sendiri, jangan sampai gara-gara cinta kamu memilih pindah agama. Kamu Islam pindah ke Kristen, karena tidak bisa mengharamkan bagi umatnya untuk pindah agama atau pindah keyakinan. Karena kalau dia cinta sama kamu, dia yang akan mengikuti kamu karena agamamu. Nah, kalau kamu memilih putus, ya kita udah tahu ya pasti sakit rasanya ya. Banyak-banyak berdoa,
banyak-banyak melakukan perbuatan lebih baik, karena Allah itu nggak pernah tidur. Lalu mungkin Allah juga telah menyiapkan jodoh yang lebih baik untukmu daripada dia. Lalu untuk keputusan mengenai lanjut atau putus itu ada di tangan kamu. Nanti kamu boleh mencoba untuk membimbing dia terlebih dahulu, atau langsung mengambil jalan putus dengan resiko yang telah ada. Nanti saya tunggu apa kabar selanjutnya dari kamu. Oke, kalau seperti saran yang kamu bilang tadi, aku juga udah dapat gambarannya mau kayak gimana. Tapi masih mau mikir-mikir lagi, karena ini juga termasuk keputusan yang besar buat aku gitu. Soal putus atau lanjutnya itu kan masih bingung. Nanti kalau udah tahu apa yang kayak gimana dan akhirnya nanti aku milih apa, itu konsekuensi aku sendiri sih. Makasih kalau udah mau dengerin curhatan aku. Kasih juga kamu udah nyempatin waktu lonya buat dengerin aku. Cukup sekian untuk konseling kita pada hari ini mengenai topik cinta beda agama, yang dimana telah saya konseling itu teman saya sendiri yang mengalami percintaan beda agama, dimana bisa disimpulkan bahwasanya pada konseling hari ini menghasilkan sebuah opsi putus atau lanjut, yang dimana telah dijelaskan dan dikasih saran mengenai resiko yang terjadi antara dua opsi tersebut. Jadi kita akan melakukan konseling selanjutnya. Izinkan saya untuk berpantun sedikit sebelum menutup konseling pada hari ini. Jalan-jalan ke Kudus, singgah sebentar ingin bertemu Rini. Semoga mendapat nilai bagus dalam UAS kali ini. Saya tutup dengan kata wallahu muwaffiq wa aqwal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.